Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pelatihan. Bagaimana kabar Ibu dan Bapak hari ini? Semoga semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya Eva Elfitriadi, Widya Suara Pusdiklat Teknis. Saya akan membersamai Ibu dan Bapak dalam pembuatan media pembelajaran berbasis screen recorder. Ya baik Sobat Pelatihan, kita kembali ke aplikasi OBS. Klik aplikasi OBS. Nah, di sini layar OBS perlu kita kecilkan agar bisa beralih dengan mudah di antara dua layar, aplikasi OBS dan aplikasi PowerPoint. Klik tanda plus menambahkan source untuk menampilkan slide materi PowerPoint kita, yaitu dengan memilih source window capture. Window capture ini digunakan untuk merekam secara spesifik aplikasi tertentu saja. Dalam hal ini yang akan kita rekam adalah slide PowerPoint. Maka kita rename saja menjadi PowerPoint. Ya, kemudian klik OK. Nah, pada bagian window ini kita pilih file bahan tayang PPT kita sebagai materi utama yang akan disajikan. Perlu diingat bahwa file yang ditampilkan melalui fitur window capture ini harus selalu dalam keadaan aktif atau terbuka. Jika tidak terbuka, maka yang tampak di layar OBS adalah blank hitam atau bisa beralih ke pilihan aplikasi lain yang terbuka. Di bagian window, kita bisa temukan aplikasi yang posisinya sedang terbuka. Maka kita cari file PowerPoint yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita pilih nama file bahan tayang slide PPT yang tadi sudah kita buka. Kemudian klik OK. Terus kita sesuaikan ukuran layar slide PPT di layar OBS seperti ini. Dan tempatkan secara pas ke layar TV yang menjadi background. Juga bisa kita cropping sedikit untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu ditampilkan. Caranya seperti biasa, tekan, tahan tombol Alt, lalu geserkan garis merah ini sampai ketemu posisi yang pas dan lepaskan. Lalu kita kunci posisinya dengan klik icon gembok ini. Nah, nanti saat perekaman kita cukup fokus ke slide PowerPoint saja. Pindahkan slide satu ke slide lainnya dengan mengklik tanda panah di bawah slide ini. Di layar OBS akan terlihat perpindahannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau menampilkan penampakan wajah kita sebagai presenter di layar OBS. Agar terlihat lebih bagus, maka kita berikan latar untuk penampakan presenternya. Untuk itu, kita terlebih dahulu tambahkan source dengan mengklik tanda plus. Pilih image, kemudian rename menjadi latar presenter. Klik browse dan pilih gambar dari folder aset dan bahan yang sudah kita siapkan. Misal kita pilih file gambar handphone yang ini. Klik open, kemudian OK. Akan muncul di layar seperti ini. Kita atur ukurannya dan tempatkan pada posisi yang pas. Misalnya saya mau menempatkan di sebelah ini. Kemudian kunci posisinya dengan mengklik icon gembok ini. Setelah ini baru kita klik tanda plus untuk menambahkan source baru. Kita pilih video capture device. Source ini untuk menampilkan penampakan diri kita sebagai presenter di layar OBS. Kita rename menjadi kamera wajah. Oke, sudah? Kemudian klik OK. Akan tampak wajah kita seperti ini. Pilih device yang mendukung webcam laptop Anda. Nah, untuk pengaturan lainnya kita biarkan saja default. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Maka muncullah penampakan wajah kita seperti ini. Di sini kita bisa mengatur ukuran dan posisinya. Jika perlu, saya akan crop sedikit dengan cara mengklik tombol Alt dan geserkan garis merah ini untuk membuang bagian yang tidak diperlukan. Dan jangan lupa kunci gembok di sini. Maka jadilah seperti ini. Fungsi gembok ini supaya menetapkan posisi tidak bisa digeser-geser lagi ke posisi yang lain. Oke, bagaimana Sobat Pelatihan? Sampai di sini lancar? Kita lanjut ya. Kita akan percantik tampilan dengan menampilkan logo dan tulisan. Nah, untuk logo, kita tambahkan source image, kemudian kita rename menjadi logo. Klik OK, kemudian klik browse, pilih file logo yang mau ditampilkan. Di sini saya pilih logo Kemenag. Kemudian klik open, lalu OK. Kita atur ukuran dan posisinya, misalnya kita tempatkan seperti ini.
Terus kita mau menambahkan tulisan di bawah logo Kemenag, maka kita klik tanda plus, pilih source-nya, kita pilih teks. Kita rename menjadi nama instansi. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian pada kotak teks kita bisa tuliskan kalimatnya Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Nah, di sini kalau kepanjangan, kita penggal di bagian ini, kemudian enter. Lalu kita pilih jenis huruf dengan klik bagian select font, kemudian pilih jenis fontnya, misalnya saya pilih jenis Arial, kemudian klik OK. Scroll sedikit ke bawah, di sini ada menu color seperti pemilihan warna, yaitu select color untuk memilih warna font. Saya pilih warna putih, kemudian di menu alignment kita pilih alignment center agar tulisan berada di tengah. Jika sudah selesai semua settingan ini, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita atur penempatan posisi teks ini. Kita juga bisa mengubah jenis huruf dan warna huruf di menu yang ini ya. Nah, saya coba mau ubah warna hurufnya. Kita klik select color. Misalnya saya pilih warna hitam. Kita klik OK. Nah, untuk tulisan lainnya bisa kita tambahkan dengan cara yang sama ya. Misalnya tulisan pelatihan jarak jauh multimedia pembelajaran seperti ini. Kita bisa atur alignment-nya center, kemudian kita kasih outline di pinggir tulisan ya. Centang outline lalu atur ketebalannya. Misalnya saya ambil adalah ketebalannya 15. Nah, sobat pelatihan, di OBS kita juga bisa membuat tulisan berjalan atau running text agar hasil video nantinya lebih menarik. Yuk, langsung saja kita praktikkan caranya. Untuk itu kita perlu menambahkan source berupa teks. Seperti biasa kita klik tanda plus, kemudian pilih teks, kita rename menjadi running text. Pada kotak teks kita tuliskan kalimatnya misalkan seperti ini. Pembuatan media pembelajaran berbasis screen recorder menggunakan OBS bersama Eva Elfitriadi. Saya kasih tanda 2 klik strip sebagai batas akhir tulisan. Nah, di sini kita tidak perlu memenggal kata atau kalimatnya karena nanti kita akan membuatnya menjadi tulisan berjalan secara horizontal. Biarkan alignment posisi left, lalu klik OK, atur ukuran dan penempatannya. Nah, saya mau menampilkan running text ini atau teks berjalan ini di bawah monitor seperti ini. Tetapi kita lihat di sini tulisannya ternyata mengganggu penampakan wajah saya. Nah, kita perlu menempatkannya di belakang HP wajah saya. Bagaimana caranya? Pilih running text ini, kemudian klik ikon panah ke bawah beberapa kali agar menggeser running text berada di bawah HP atau latar presenter yang ini. Nah, sekarang kita lihat tulisan sudah berada di belakang penampakan wajah saya. Tetapi tulisannya masih statis, belum berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya agar teks ini berjalan? Caranya kita akan gunakan menu filter. Ya, pastikan source yang dipilih adalah running text. Kecilkan dulu layarnya seperti ini supaya terlihat bagian bawahnya. Klik tanda plus yang ada di bawah. Nanti di sini muncul banyak fitur filters. Kita pilih yang scroll. Nah, nanti kita bisa rename menjadi berjalan. Lalu OK dan muncul seperti ini. Di sini ada fitur horizontal speed dan vertical speed. Nah, pada bagian horizontal speed, kita bisa geserkan ke kiri atau ke kanan untuk mengatur kecepatan pergerakan tulisannya. Jika kita geserkan ke kanan, agar tulisan berjalan nantinya dari kanan ke kiri. Makin ke kanan, tulisannya berjalan melaju makin cepat. Nah, di sini silahkan diatur sewajarnya, agar tulisan tetap terbaca. Centang kotak loop, agar pergerakannya tidak berhenti. Oke, pengaturan tampilan sudah selesai. Selanjutnya, kita lakukan perekamannya. Nah, tetapi sebelum melakukan perekaman, pastikan tidak ada gangguan suara-suara di sekitar kita. Amankan ruangan recording dari jangkauan anak-anak ya. Pastikan mikrofon dan speaker internal komputer laptop berfungsi baik. Kita bisa melihatnya dari indikator volume pada panel audio mixer ini.
Nah, kemudian pada panel kontrol, terlebih dahulu kita klik setting. Kita akan melakukan pengaturan. Kita atur, kecilkan dulu biar layar setting ini terlihat semuanya. Nah, di sini sobat pelatihan bisa melakukan pengaturan umum. Ada pengaturan untuk streaming, kemudian ada pengaturan output, ada pengaturan audio, ada pengaturan video, ada juga pengaturan hotkeys, dan pengaturan advance. Oke, baik. Pengaturan lainnya kita ikuti defaultnya saja. Kita fokus pada pengaturan output ini ya. Untuk output mode, kita biarkan terpilih yang simple. Kemudian di sini ada bagian streaming dan recording. Kita biarkan pengaturan streamingnya karena saat ini kita tidak melakukan streaming, tetapi recording saja. Nah, di sini tentukan letak folder hasil recording dengan klik browse yang ini. Kemudian pilih folder di mana file hasil akhir nanti kita akan simpan. Jika sudah, kemudian kita bisa atur kualitas video hasil rekaman kita pilih di recording quality. Pilih saja yang medium size ya, dan untuk formatnya kita pilih MP4 atau MP4. Jika sudah, klik tombol apply ya, kemudian beralih ke pengaturan hotkeys. Nah, di sini sobat pelatihan bisa menentukan tombol-tombol cepat atau shortcut. Ya, misalnya kita setting untuk start recording, kita pakai huruf S. Tekan tombol S, kemudian stop recording kita pakai huruf E. Untuk pause recording pakai P, dan unpause recording kita pakai U. Kemudian jika sudah semua, kita klik apply di bawah ini dan klik OK. Untuk melakukan perekaman nantinya, pada panel kontrol ini kita cukup menekan tombol start recording untuk memulai perekaman. Atau lebih mudahnya kita pakai hotkey yang sudah kita setting tadi, yaitu huruf S. Jika terlihat aktif seperti ini dan muncul tanda pause, berarti OBS sedang proses merekam layar. Nah, untuk mempause-nya, tinggal klik tanda ini, pause, atau kita pakai hotkey, yaitu huruf P. Dan untuk memulai lagi, tekan tombol play atau U. Untuk mengakhiri perekaman, kita klik stop recording atau tekan tombol E. Oke, paham ya? Mudah kan? Kemudian pada aplikasi PowerPoint-nya, kita posisikan slide berada pada slide awal. Nantinya kita cukup menekan tombol next atau previous yang ada di bagian bawah. Nah, jangan lupa juga siapkan naskah storyline di depan kita sebagai pemandu untuk meminimalisir kesalahan ucap saat paparan. Oke? Saat sudah siap untuk perekaman, kita tinggal tekan huruf S untuk memulai. Kemudian kita fokuskan ke aplikasi slide PPT. Dan silahkan sobat pelatihan jelaskan slide per slide-nya. Oke, kita simulasikan ya. Are you ready? Kita mulai perekaman dengan menekan huruf S. 1, 2, 3, S. Baiklah Ibu Bapak, perkenalkan saya Epel Fitriadi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi yang cukup populer. Biasa digunakan oleh para YouTuber, gamer, dan content creator, yaitu aplikasi OBS. Nah, sobat pelatihan di sini, kita kemudian pindah penjelasan slide berikutnya dengan klik next di sini. Dan begitu seterusnya sampai dengan selesai. Jika telah selesai dan ingin mengakhiri perekaman, tekan tombol stop recording atau E. Nanti OBS akan melakukan proses rendering dan secara otomatis file hasil rekaman berada di folder yang telah kita pilih saat pengaturan di menu setting tadi. Bagaimana sobat pelatihan? Aman terkendali? Saya yakin sobat pelatihan semuanya bisa mempraktikannya dengan baik. Jika ada kendala atau pertanyaan, silahkan sobat pelatihan bisa menghubungi saya. Dan selamat berlatih, jangan menyerah, semangat terus menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.